Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah. Kajian kita kali ini masih membahas tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu basar, halaman 31 di atas. Halaman 31 di atas. Basar, melihat. Allah Ta'ala melihat bukan dengan biji mata. Oleh karena itu Allah tidak bisa buta, tidak bisa rabun senja, tidak bisa pulos, tidak bisa beda. Karena Allah melihat bukan dengan biji mata, tapi yang melihat dengan penglihatannya yang sangat sempurna. Beda dengan manusia. Manusia melihat dengan mata. Oleh karena itu bisa kita ini buta, bisa katarak, bisa min, bisa plus, bisa selender, bisa bulu kuman, dan penyakit mata yang lainnya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti halnya yang bahar ini. Allah melihat tidak dengan biji mata, tapi dengan penglihatannya yang sangat sempurna. Dan ta'alluq sifat basar ini sama dengan ta'alluq sifat sama, yakni kepada semua yang ada. Apa saja yang ada ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, sini kelebihannya. Dia melihat akan suara, karena suara ada. Melihat akan benda, pokoknya basarnya ta'alluqnya kepada semua maujudat. Apa saja yang ada dilihat oleh Allah Ta'ala, apakah suara atau bukan suara. Adapun kita, basar kita ta'alluqnya kepada yang dilihat, sama kita ta'alluqnya kepada pendengaran saja. Nah, adapun zat Allah Ta'ala bersifat basar, basarnya itu ta'alluqnya kepada semua yang ada, apakah suara atau bukan suara, dilihat oleh Allah Ta'ala. Tentang Allah bersuara, kita tahu bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya ia melihat akan suara, tidak tahu kita. Kita sebatas mengetahui dan beriman bahwa Allah melihat akan suara, karena suara termasuk barang yang ada. Basar artinya melihat. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat basar, artinya melihat. Mustahil ia bersifat a'ma, artinya tuli, tidak melihat atau buta. A'ma itu buta, artinya tidak melihat atau buta, itu mustahil. Tuli mustahil, buta mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa saja sifat-sifat kesempurnaan itu wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Apa saja sifat-sifat kekurangan itu mustahil ada pada zat Allah Ta'ala. Buta mustahil bagi Allah, tuli mustahil bagi Allah, berbilang-bilang 2, 3 mustahil baginya, lemah mustahil baginya, dipaksa mustahil baginya, bisa mati mustahil baginya, bisu mustahil baginya. Darinya sekalian alam ini atau baharu alam ini. Ini dari akli kan. Jika Allah bisa buka, berarti sama kita.
Jika sama kita tidak ada alam ini. Nah, sekarang alam sudah kita saksikan, ada di hadapan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, itu alam. Ada. Oh tentu Allah Ta'ala bersifat melihat. Mustahil dia bersifat buta atau sejenisnya buta. Jikalau kita meyakini pada Allah itu melihat, tentu timbul rasa takut di hati kita. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa besar, takut berbuat dosa kecil, karena melihat akan perbuatan kita. Untuk tambah yakin pada Allah itu melihat, tambah Quran lagi. Firman Tuhan dalam surah Al-Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha melihat. Mendengar banget dan melihat banget. Dan penglihatannya itu tidak ada yang mendinding. Pendengarannya tidak ada yang mendinding. Allah nampak melihat tanpa ada samar-samar. Nah, adapun kita manusia sama-sama kita melihat, bisa aja nampak kita melihat. Hanya kesempurnaannya sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan atas syaratnya untuk lebih memantapkan keyakinan kita atas kesempurnaannya Allah SWT, maka harus kita ketahui pula bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat basar, artinya melihat. Orang India sebagiannya menuhankan sapi. Sapi tidak punya kekuasaan. Sapi bisa buta, sapi bisa tuli, sapi makhluk. Maka salahlah mereka yang menuhankan sapi. Sapi itu makhluk. Yang berhak dituhankan adalah Khalik, pencipta akan makhluk ini. Khalik dan makhluk itu beda lah. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Khalik nampak melihat, makhluk bisa tidak nampak melihat, bisa buta makhluk. Pokoknya Khalik Allah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan tidak sama. Makhluk melihat dengan mata, Khalik yakni Allah melihat tidak dengan mata. Dengan apa? Dengan penglihatannya yang sempurna. Jadi hausi lagi lah, kayak apa Allah melihat tidak dengan mata. Jadi kayak apa kan lagi? Dengan mata itu makhluk. Makhluk melihat dengan mata. Allah melihat tidak dengan mata. Karena sifat Allah mukhalafah lil hawadis. Allah tidak sama dengan semua yang baharu ini. Yang baharu melihat dengan mata, yang kadim yakni Allah melihat tidak dengan mata. Baharu lewatnya kadim. Kadim itu hanya bagi zat Allah dan sifat-sifat Allah. Makhluk ini baharu semuanya. Makhluk itu baharu ada awal wujudnya, ialah dijadikan. Adapun zat Allah, sifat Allah yang ada pada zatnya itu kadim. Tidak ada awal wujudnya, itu kadim. Dan tidak ada akhir wujudnya, itu baka. Suatu hal yang sangat janggal jika sekiranya Allah Ta'ala yang maha kuasa, maha hidup, maha tahu dan sebagainya, jika sekiranya ia tidak melihat atau bukan. Orang yang berakal sehat pun berpikir tidak mungkin Allah itu bisa buta. Tidak mungkin. Karena buta itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan atau naqais
mustahil ada pada zatnya. Maha suci Allah SWT bersifat dengan sifat kekurangan. Karena kita mengucap subhanallah itulah memahasucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Di subhanallah tasbih lah. Makanya tasbih itu ringan diucapkan tapi berat pada timbangan nanti. Atasbihu khafifun bil lisan wa saqilun bil mizan. Tasbih itu ringan diucapkan tapi berat pada timbangan. Dan tasbih itu ringkas ucapannya tapi maknanya sangat luas sekali. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada buta, maha suci Allah daripada tuli, maha suci Allah bisa mati, maha suci Allah berbilang-bilang, maha suci Allah sama dengan makhluk dan seterusnya. Ringkas ucapannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagi, sore jangan kada bertasbih kepada Allah. Perintahnya wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Pagi menjelang salat subuh, habis salat subuh itu pagi lah. Timbul matahari pagi. Nah sore habis asar menjelang maghrib itu sore. Pagi sore hendaklah bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Bertasbih. Jadi ada beberapa kalimat lah yang ringan diucapkan, berat pada timbangan. Di antaranya tasbih dan tahlil. Tahlil yakni la ilaha illallah. Itu kalimat untuk mentauhidkan Allah. Hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Yang lain daripadanya tidak berhak disembah. Itu makna dari la ilaha illallah. Nah kalimat itu adalah juga memberatkan timbangan. Dikatakan di hadis yang mafhumnya, jika di sebelah daji diandak langit dan bumi, di sebelahnya la ilaha illallah, maka berat la ilaha illallah. Itu diantara amalan yang jangan ditinggalkan. Tasbih dan tahlil, tambah istighfar lagi. Istighfar minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya lapas terserah ya astagfirullahaladzim atau astagfirullah kah. Di Maha Suci Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Pada kita ada keyakinan yang tidak diragu-ragukan. Di tentang akidah itu jangan ragu-ragu lah, yakin. Yakin. Ditanya orang kepada kita, Allah Ta'ala itu melihat ragu-ragu, nah melihat kehendak. Nah kada beriman orang itu, kafir orang itu. Itu akidah atau etika tidak boleh ragu-ragu. Zat pun tidak boleh. Aku menduga-duga, nah Allah itu melihat, nah masih kafir orang itu. Masih yakin. 100% kita berkeyakinan Allah itu melihat dan punya sifat kesempurnaan yang lainnya. Pada kita ada keyakinan yang tidak diragu-ragukan lagi bahwa Allah Ta'ala Maha Pencipta alam semesta, kemudian Maha memelihara perkembangan selanjutnya. Maka suatu hal yang mustahil pada akal jika sekiranya Allah Ta'ala Maha Pencipta yang Maha Agung itu bersifat buta. Itu mustahil. Tidak menerima akal kita. Meraba-raba, mengira-ngira, itu mustahil terhadap alam semesta ini. Allah mengira-ngira akan
melihat hamba berbuat maksiat? Ada. Nah itu ada. Mustahil Allah mengira-ngira. Mustahil meraba-raba. Allah melihat dengan sempurna atas apa yang terjadi pada kita dan pada semua makhluk ini. Jelas Allah melihat. Ada yang mendidik. Dan sebenarnya dekat teginya. Yang jauh kah? Yang tersembunyi kah? Di malam yang gelap gulita kah? Dilihat oleh Allah dengan nampak. Nah sebenarnya lah jauh, tersembunyi, gelap ini sebab kepada kita aja. Ini sebab kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang jauh, tidak ada yang gelap, nampak dia lihat dan jelas. Namanya kastuk tamlah, kasam dengan sempurna Allah melihat. Ada kita ini, ada kita Arabun senja, senja kan jelas melihat. Men, kejauh dan nampak melihat. Terus ke dekat tidak nampak melihat. Nah, itu sifat kita manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala melihat dengan nampak. Takut kita berbuat maksiat kepada Allah, melihat. Tambah lagi dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Allah melihat, mengetahui lagi, dan mendengar. Jadi nampak banget bagi Allah Ta'ala itu. Ada kita ini kadang-kadang melihat, sekarang mendengar kita, atau mendengar sedikit melihat kita, atau tahu tidak melihat kita. Nah ini banyak kekurangan-kekurangan kita ini. Allah Ta'ala melihat dengan basarnya sesuatu mewujudatnya. Disama dengan sama takluknya lah. Sama mendengar, basar melihat, sama itu takluknya atau sasarannya kepada semua yang ada. Allah melihat semua yang ada, Allah mendengar semua yang ada. Di takluknya, sasarannya sifat basar ini ialah kepada semua yang mewujudat, semua yang ada. Dengan penglihatan yang maha sempurna, dilihatnya sesuatu yang dekat dan yang jauh, yang nampak dan yang tersembunyi. Suara dilihatnya, ada bang suara itu, sehingga seekor semut hitam kecil yang merayap di dalam gelap gulita dilihatnya dengan nyata. Jadi orang filsafat mengatakan Allah kadang melihat akan semut yang hitam yang merayap di atas keramik yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah tidak melihat, kata orang filsafat lah. Itu filsafat yang menyimpang lah. Itu di luar pada akidah yang benar lah. Ada kita orang yang berakidah yang benar adalah Allah melihat akan sumur yang kecil yang merayap di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Bagaimana Allah tidak melihat, padahal dia yang menjalankan semut itu. Kalau dia melihat, pasti melihat Allah Ta'ala. Allah yang menjalankan semut sehingga dia bisa berjalan. Kadang-kadang Allah ada melihat. Jadi jangan mengandalkan akal lah. Orang filsafat itu mengandalkan akal. Allah kadang tahu, kadang melihat akan benda-benda yang kecil. Itu akal diandalkan. Ada kita nas Quran dan hadis dan ijma dari ulama. Ijma ulama tauhid mengatakan Allah melihat akan yang kecil-kecil dan yang halus. Pokoknya apa saja yang ada dilihat olehnya dan didengar olehnya. Tidak ada suatu peristiwa dan rahasia yang terlindung, terdinding dari penglihatan Tuhan.
Kalau ada manusia lah yang ma'rifahnya tinggi kepada Allah sehingga melihat akan yang jauh, itunya dilihatkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan oleh Allah hijab, masih bisa melihat. Mendengar akan yang jauh itu diperdengarkan oleh Allah. Ya Allah ambil, bisa lagi. Jadi kadang-kadang bisa melihat yang jauh. Ada saudara yang jauh, punya kasab lah. Itu kadang-kadang. Dan kasabnya pun tidak sama dengan kasabnya Allah Ta'ala. Ada sama. Di sifat asli manusia ini adalah tidak melihat yang jauh, tidak mendengar yang jauh. Itu sifat aslinya lah. Nah, tapi itu kadang bisa Allah perlihatkan yang jauh, Allah perlihatkan yang jauh sehingga dia mendengar dan melihat yang jauh. Itu namanya kasab lah. Dan kasab itu kan ada amalannya lah. Itu Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan orang kasab itu hendaklah bersifat kasih sayang kepada manusia. Melihat hati orang, oh ini kotor hati orang, sayang kita. Jangan dicela, jangan dibenci. Ya harus tabah dan sabar orang yang kasab itu. Sehingga ada di antara wali Allah Ta'ala yang kasab. Kenapa? Karena bisa mengganggu akan ingatannya kepada Allah Ta'ala. Orang paling tinggi itu sesaat pun dia tidak mau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupa dianggapnya dirinya adalah turun martabat. Nah, sebelah. Adapun takluk sasaran sifat sama mendengar dan basar melihat adalah sekalian maujudat, semua yang ada sama takluknya lah. Allah melihat semua yang ada, Allah mendengar semua yang ada. Ya, sifat ma'ani yang 7 itu qudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Itu ada punya takluk. Artinya sekarang kecuali hayat, hidup. Hidup itu tidak punya takluk. Allah hidup dengan tidak punya roh. Dan dia hidup selama-lamanya, tidak bisa mati. Ketika itu sudah. Nilainya wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. Qudrat, iradat, takluknya kepada al-mumkinat. Ilmu takluknya kepada al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Hayat tidak punya takluk. Sama basar takluknya kepada semua yang ada. Kalam takluknya kepada wajib, mustahil, dan jaiz. Kita bahas kalam kamu. Dan takluk ini disebut takluk inkisab. Inkisab tam telah artinya terbuka dengan sempurna. Jadi ada belajar tauhid bahari lah kisah guru-guru itu. Sudah tamat udah tauhid. Oh, guru ini mentes lah. Sudah diamalkan kan tauhidnya kadang. Di bulan puasa guru ini membagi paes. Bagi paes. Ya guru makan di tempat orang kadang melihat. Puasa bertahan lah. Karena serahkan kepadaku kulitnya. Pada ibadah makan. Nah, dibagi oleh guru. Kemudian masing-masing pergi. Ada yang masuk ke kamar makan. Ada yang masuk ke WC makan. Ada yang masuk ke jamban makan, ada yang masuk ke dalam air makan. Ada satu orang kada mau makan, hendak mau makan, Allah melihat batal puasa. Nah, lalu masing-masing menyerahkan kepada guru kulitnya. Nah, gurunya,
makan dalam isir dan melihat. Jadi kan ada luas yang bahasa pulang belajar tauhid. Yang satu menyerahkan dan berpolitik Allah makan dalam kamar mandi. Dan guru kepada Allah yang bahasa belajar tauhid orang. Nah, yang satu menyerahkan Allah makan dalam air, makanya melihat. Yang guru anak kepada Allah sedikit. Yang satu menyerahkan pais atau makan dulu enak. Allah melihat. Tetap puasa anak, kalau kamu bolos ya bro. Nah dia tuh tesnya. Mau tes tertulis lah, bisanya lah. Apa ta'aluk sama dan basar? Nah, semua mewujudat. Nah, apa dalil basar? Jawab innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian apa nama ta'aluk basar? Ta'aluk inkisab tam, terbuka sempurna. Mana kita jawab? Ada bukunya kan dihafalin. Tapi prakteknya kan berat lah prakteknya. Nah ini jadi orang-orang yang ma'rifahnya tinggi bersuara atau tadi dikorupsi. Orang tidak melihat. Kemudian kesempatannya ada, tapi Allah melihat. Nah ini faedahnya orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat melihat, mendengar, mengetahui, maka takut dia kepada Allah Ta'ala. Innama yakshallaha min ibadil ulama. Hanya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang tahu, yakni orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Nah ini faedah kita belajar tauhid lagi. Sebenarnya tauhid itu mulai SD belajar lah, sekolahan itu semestinya. Nah, tapi di SD bab agama lah, agama itu umum aja kalau yang sah umum, kalau pakai agama itu ada kisah lah, ada hukum-hukum, nah kayak itu aja. Nah, SMP itu ada belajar agama, tapi ada khusus tauhid lah, umum aja. Ini mesti ada. Ya paling ada belajar sore atau malamnya tentang tauhidnya, agar supaya kita benar-benar timbul rasa takut kepada Allah. Ya paling ada berkurang lah kita berbuat maksiat kepada Allah. Masuk kada kita ada masuk tanya Nabi, Rasul dan malaikat saja. Terjaga zahir dan batin mereka dapat berbuat maksiat mereka. Nah kita manusia ini karena kita kenal dengan SWT, ya kita berkurang nah kita berbuat kepada SWT. Kada maksiat sama sekali kada kita ini, pasti ada dosa yang kita lakukan. Nah, terkadang kita lupa kepada Allah. Nah, situ timbul kita bisa berbuat maksiat. Dan kita ingat kepada Allah, nah kita tidak berbuat maksiat. Nah, kita banyak lalai lah, banyak lupa kita. Makanya suruh kita zikir, ingat kepada Allah. Orang yang zikir ingat kepada Allah, ya berkurang maksiatnya. Ingat, hendak mencuri, oh Allah melihat perbuatan. Jadi hendak berkata dusta, Allah mendengar akan perkataan. Jadi itu faedahnya orang yang benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nama bagi zatnya. Pada zatnya ada sifat kesempurnaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya betul kitab, waka, khalafat, kemersi, wahdaniyah, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi di antara sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kita tahu lah, lalu kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendak ada sembahyang, Allah melihat perbuatan kita. Ini ada sembahyang. Hendak ada puasa atau puasa mendustai bismillah,
di kamar makan seorangan. Nah, takutan kita Allah melihat perbuatanmu. Jadi hendak korupsi, oh Allah melihat akan perbuatanku, mengetahui akan perbuatanku. Nah, jadi inilah orang yang benar-benar ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Awal din ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasul dahulu lah awal yang mereka dakwahkan kepada kaumnya dan memperkenalkan Allah Ta'ala. Ya asyhadu an la ilaha illallah, itu tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kenal akan Allah Ta'ala, maka dia akan takut kepada Allah. Nah, takut berbuat yang haram, yang makruh itu takut bermakruh. Hanya para wali-wali Allah Ta'ala itu bila berbuat makruh seakan-akan berbuat yang haram. Kita berarti makruh lagi kita. Itu tingginya ma'rifah mereka kepada Allah Ta'ala. Bila berbuat makruh seakan-akan berbuat yang haram. Nah, berbuat yang haram seakan-akan dirinya dihukumkan yang murtad. Seakan-akan lah, bukan yang murtad, seakan-akan. Ada kita mengatakan haram, ya haram bukan lah. Maka yang makruh ya makruh untuk kita. Nah, itu tingginya ma'rifah para wali-wali Allah Ta'ala itu. Takut berbuat makruh, nah apalagi yang haram. Mumpung Nabi Rasul makinnya lagi lah. Yang makruh jangan ada menggembira Rasul lah dan Nabi itu. Jika Rasul Nabi kita pernah minum berdiri, itu hanya menjelaskan tentang kemakruhannya saja. Jadi wajib jadi Nabi mereka. Jika ada Rasul berbuatlah minum tangan kiri, itu hanya menjelaskan kemakruhannya saja. Menjelaskan kepada itu makruh lah. Atau supaya kita kata makruh, minum tangan kiri dibantu oleh tangan kanan. Nah, sedang makan, tangan kanan ini penuh dengan nasi. Ya. Maka tangan kiri tapi dibantu oleh tangan kanan. Nah, supaya jangan minum tangan kiri. Setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Maka hendaklah bedakan setan dengan kita. Kita tangan kanan minum, ya kecuali ada uzur lah, stroke tangan kanannya. Kenapa bergerak? Tidak kiri lah makannya, itu uzur. Dan bila uzur dimaafkan. Apa saja uzur dimaafkan. Hujan lebat, pater. Kalau ke masjid, nah di rumah uzur jamaah namanya. Uzur jamaah. Ya bang dalam saya dahulu lah, yang luar biasa petir itu. Banyaknya kami ke TV, yang dibakar banyak, wifi dibakar juga. Nyari makan. Nah saya jahat namanya dulu. Dia nggak kami itu gajah saja. Jadi warnanya turun, nyari petir. Saat 7 lewat sudah. Pada jam 7 ada azan maghrib. Jadi pada jam 7 azan maghrib sudah. Nyatu orang banyak. Aduh naik banyak. Banyak no petir. Kalau di sini nyari no petir lah sejak lah. Ada dulu. Nyari berapa? Nah, kalau kita bahas kalam makanan. Ini panjang pesan kalam ya. Sampai sini kajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akhrijna min fahmi waftah lana abwaaba ilmi. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin warhikna bis salihin.
Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an wa umran tawilan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tamura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa